kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Selanjutnya akan bertausiah, tepuk tangan untuk Ustadz Abai Gifra. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Tema kita pagi hari ini, Siap. benarkah musibah bisa menjadi ladang pahala? Masya Allah. Benar Pak Ustadz? Biasa, insya Allah. Saya hitung ya. Sudah. Saya hitung dulu ya. Siap. 5, 4, 3, 2, 1. Wut. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati, terkhusus kepada guru kita, Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati, Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin, Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan buat kita semua. Amin. Amin ya Rabbal. Syukur sama Allah, Allah masih berikan kesempatan kita sehingga di pagi ini tentunya mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, segala perbuatan kebaikan yang kita lakukan ini menjadikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ikhwan fillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bicara bahwasanya setiap orang pasti akan mendapatkan musibah. Dan musibah yang Allah berikan kepada orang tersebut bisa saja ini menjadi kebaikan atau musibah yang Allah berikan kepadanya ini menjadi hal yang sangat buruk bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya musibah ini ada dua. Yang pertama musibah dunia, musibah dunia. Kayak mana musibah dunia? Musibah dunia ini adalah ketika orang diberikan ketakutan, diberikan kekurangan, diberikan ujian, diberikan penyakit. Lalu musibah ini akan menjadikan kebaikan ketika manakala diujinya oleh Allah, dia tambah-tambah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka musibah dunia ini pasti akan menjadikan dia manusia yang mukmin di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga musibah akhirat. Apa yang jadi musibah akhirat? Satu orang yang ketika dia hidup di dunia diuji oleh Allah dengan ketakutan, diuji oleh Allah dengan kekurangan, diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan, bahkan diuji oleh Allah dengan nikmat. Tapi menjadikan orang ini sombong, menjadikan lupa sama Allah, menjadikan jauh kepada Allah, menjadikan dia angkuh di hadapan Allah. Maka ini disebut dengan musibatul akhirah, musibah akhirat di mana ujian, kenikmatan, kesulitan, kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya menjadikan dia orang yang malah dilaknat oleh Allah di akhirat. Kenapa? Sebab karena ujian ini tidak menolong dia untuk menjadi orang yang baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan banyak contoh kepada kita. Lihat bagaimana Allah memberikan harta yang banyak kepada Fir'aun. Lihat Allah memberikan derajat yang tinggi kepada Fir'aun. Lihat Allah memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada Fir'aun. Tapi lihat semua yang Allah kasih. Kekuasaan, harta, jabatan. Tapi tidak menjadikan orang ini iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua itu nyatanya tidak menjadikan dia mulia di hadapan Allah. Tapi lihat ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu ujian kepada Nabi Ayub. Dengan penyakit yang begitu dahsyat. Penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit yang langka yang menjadikan penyakit ini jangankan hanya keluarga, saudara, semua masyarakat meninggalkan Nabi Ayub, tapi karena keteguhan imannya, keteguhan hatinya, kekuatan takwanya kepada Allah, ternyata ujian penyakit yang begitu besar malah menjadikan ini Nabi Ayub dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, mari kalau kita pengen musibah yang saat ini kita rasakan, dampak corona yang begitu luar biasa menjadikan kita orang yang harus siap merasakan apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalau semuanya pengen dinilai syahid, kalau semuanya pengen dinilai ibadah, kalau semuanya pengen mendapatkan kebaikan, maka tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita menghadapi musibah ini dengan iman?
Sudahkah kita menghadapi musibah ini dengan tawakal kepada Allah? Sudahkah kita menghadapi musibah ini dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Apapun musibahnya, apapun kebahagiaannya, apapun kesenangannya, kalau semuanya bersama Allah, insya Allah akan menjadi kebahagiaan tidak hanya di dunia, begitupun di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tepuk tangan dong buat Pak Ustadz Abe. Bagaimana ketika musibah itu menjadi ladang pahala, kembali lagi kepada orang tersebut. Sejauh mana dia bisa memahami petunjuk yang datang lewat musibah tersebut yang Allah berikan. Kemudian memahaminya dengan iman. Kemudian mohon ampun, bertobat kepada Allah. Barulah di situ pahala akan datang Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan berkecil hati di tengah musibah seperti ini. Terus koreksi diri. Siapa tahu ini semua terjadi karena ada kesalahan yang selama ini tidak disadari dalam diri kita. Selanjutnya yang akan hadir di sini saya akan panggilkan ini seorang aktris, pemain sinetron, pemain FTV. Sahabat saya juga pasti pemirsa udah pada tahu ya. Tepuk tangan untuk Lilis Suganda. Teh Lilis silahkan. Ya Habibi, ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lilis. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk Teh Lilis. Aduh. Teh, lagi sibuk sinetron ya katanya. Cuman karena ada kendala wabah virus ini harus berhenti dulu. Iya, itu. Gimana Teh Lilis memaknainya? Bagaimana ya, rasanya Pak Ustadz ini seperti musibah bersama ya, atau ujian bersama ya dirasakannya sih begitu. Iya. Agak tertatih juga yang mungkin kehilangan pekerjaan gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi kembali lagi bahwa ini semua sudah terjadi ya. Iya. Allah mengizinkan ini terjadi. Iya. Mudah-mudahan kita bisa memaknainya dengan baik. Bisa lebih sabar lah. Lebih sabar, Amin, itu dia. amin. Biasanya kan kemarin-kemarin kali agak dilimpahkan rezekinya, tapi lupa nggak disimpan. Nah, Nah, Ya, sudah. sebagai teguran juga ya Iya. Pak Ustadz ya, mudah-mudahan ya. Ya baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan bintang tamu kita dengan Teh Lilis Suganda. Kita juga pengen tahu lebih dekat lagi tentang Teh Lilis Suganda. Seperti apa? Yuk kita ngobrol-ngobrol Teh, kita ke depan. Enggak. Yuk. Sebelah sini. Oke, boleh balik badan Teh? Geser lagi kiri sedikit. Cukup, oke. Teh Lilis ya, salah satu orang yang ya dari sekian banyak orang, Teteh datang ke sini, keluhannya kurang lebih sama kalau masalah pekerjaan. Pasti di momen-momen ini harus bersabar ya Teh ya. Iya. Melebihkan kesabarannya karena memang ya mau bagaimana lagi. Karena kalau syuting itu Pak Ustadz, melibatkan banyak orang, kru, pemain, ada kru itu ada di lapangan, ada sutradara, ada segala macam, berarti make up, penulis dan lain Penulis, sebagainya. Jadi ya di lapangan itu minimal 30 orang atau ya? Bisa lebih. Bisa lebih malah. Jadi ya mau bagaimana lagi, tapi mudah-mudahan ini yang terbaik. Siapa tahu mungkin ke depannya bisa lebih panjang lagi sinetronnya ya Pak Ustadz ya. Amin. Nah, kita sabar, kemudian lagi lebih bagus lagi. Nah sekarang Teh Lilis, kan tadi kan secara pekerjaan nih, ya, selalu dapat jawabannya ya. Nah, sekarang secara keluhan fisiknya, Teh Lilis ada keluhan apa sih sebenarnya? Keluhan fisik itu boleh langsung dengan Oh silakan, Ustadz, ya. silakan. Iya Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada keluhan yang sering terasa itu di pundak kiri kanan sama leher. Kiri kanan juga. Di ini aja di bagian atas. Pegel atau gimana Teh? Pegel aja, nggak ada rasa nyeri. Oh pegel. Dari kapan itu? Itu udah lama, tapi hilang, ada lagi hilang, ada lagi. Nah sekarang ini lagi lumayan terasa sampai mengganggu tidur sih. Dan satu lagi, saya tuh punya apa ya kebiasaan, entah kebiasaan atau apa, ini namanya insomnia ya Pak Ustadz. Bahkan saya dari semalam itu nggak tidur sampai sekarang ini. Ini udah siang ya. Dari pagi. malam sampai sekarang? Iya. Sama sekali nggak tidur? Sama sekali, bahkan pernah 2 hari 2 malam gitu. Mulai kapan nggak bisa tidur? Setelah mulai menikah, setelah menikah, sebelum menikah, sebelum dilahirkan, yang mana? Sebelum melahirkan nggak bisa tidur ya? Kayaknya udah lama sih setelah lah 2013 ke sini. Setelah menikah atau sebelum menikah? Setelah. Setelah menikah. Setelah menikah. Iya. 2013. Menikah tahun berapa? Kayak menikah 2094.
Menikah awal 94. Iya. Tapi nggak bisa tidur dari 2013 itu teh. Tapi punya kebiasaan itu kayaknya saya memang udah dari gadis ya Pak Ustadz ya. Kebiasaan apa? Kurang bisa tidur, nggak bisa tidur itu. Sejak dari gadis? Iya. Oke, saya akan lacak sejak dari gadis. Sejak dari gadis, kira-kira SMP, SMA, kuliah, umpamanya kalau kuliah. Selesai SMA, pas saya terjun di Entertain. iya fokus di entertain. Pas SMA itu kan saya memang dari